tamu laki-laki dan perempuannya dipisah apa digabung? Digabung, Dipisah, Mbak. Gak rasional, Riz. Kalau tamu undangan dipisah nanti... Aku nggak akan ubah keputusan aku. Tamu undangan dipisah atau kita nggak jadi nikah. Riz? Risma? Aduh. Maaf ya Mbak, suka begini nih. Yaudah nanti kita lanjut lewat telepon aja ya. Oke, permisi Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu gak bisa ngacem-ngacem aku terus walk out begini, Riz. Aku nggak paham ya. Pokoknya aku mau tamu undangan kita dipisah. Harus dipisah. Ya tapi buat apa? Nanti saudara-saudara perempuanku gak bisa ketemu aku dong. Teman-teman aku. Belum lagi keluarga kita. Masa anggota keluarga kayak bapak sama ibu dipisah juga? Aku pengen menjaga pernikahan kita tetap suci dan sakral, Fatur. Bukan cuma syahdu dan berkesan. Hah? Coba kamu bayangin. Tamu undangan laki-laki dan perempuan digabung. Terus ada temen kamu laki-laki ngelihat teman perempuan aku yang cantik, terus dia naksir, suka ngedeketin, minta nomor handphone, terus mereka kontak fisik sebelum pernikahan, dan akhirnya bikin dosa karena mengumbar syahwat. Dan itu semua dimulai dari pernikahan kita yang tamu undangannya digabung. Ya terus kalau ada teroris bawa bom, terus numpang makan di nikahan kita, terus salah pernikahan kita. Apaan sih? Aku cuma pengen pernikahan kita tetap suci. Ya tapi alasan kamu gak masuk akal. Udah, ini bukan argumen yang bisa kamu menangin. Oke, gini aja. Kita perlu suara orang ketiga. Kita butuh penengah. Oke? Tapi gak boleh orang tua kamu. Oh, kenapa? Orang tua kamu gak objektif. Mereka pasti dukung keputusan kamu. Jadi menurut kamu orang tua kamu lebih objektif dari orang tua aku? Enggak. Mereka juga pasti dukung keputusan aku kok. Pokoknya gak boleh orang tua kita. Lagian, aku gak mau ada perdebatan di antara kita didengar oleh mereka. Latihan, supaya nanti kalau ada masalah di rumah tangga kita, bisa kita selesaiin berdua secara dewasa. Makanya kita sepakat urus pernikahan ini tanpa melibatkan mereka kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Udah siap semua? Dikit lagi lah, Bu. Kok murung gitu wajahnya? Ada masalah ya sama Fatur? Semua orang kalau mendekati pernikahan emang gitu. Gitu gimana, Bu? Ya kayak kamu gini, bingung, galau, dan mukanya ditekuk. Kalau kata orang zaman dulu, semakin mendekati hari pernikahan, semakin banyak godaannya. Semakin berat melepas status lajang. Ya, Risma gak habis pikir aja, Bu. Belum menikah, tapi udah berbuat panjang banget gak selesai-selesai. Gak ada yang mau ngalah, gak ada yang mau melembut. Kenapa nggak kamu aja yang mengalah dan melembut? Ya, karena Risma yakin, Bu, pendapat Risma benar. Tapi Fatur juga pasti yakin pendapatnya benar. Ibu nggak tahu apa yang kalian perdebatkan. Tapi menurut ibu, nggak baik kalau ego menguasai kalian.
berhenti? Karena kan kita udah sampai. Tuh. Cepet. Jago ibu nyetirnya. Kamu kenapa nggak ke studio? Malah minta diantar ke kafe. Males Bu, ketemu Fatur. Kerja di sini aja. Internetnya kenceng kok Bu. Ya udah Bu, Risma pamit dulu ya Bu. Ibu hati-hati. Kamu juga hati-hati. Kamu jemput bilang ya. Ibu kayak pulang antarnya cepet aja. Ya udah Bu, Risma pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullah. Maaf mas saya. Ditarik mah pintunya, bukan didorong. Risma. Assalamualaikum Yud. Waalaikumsalam. Tur, lo lagi di mana? Rumah zakat. Kenapa? Ini Tur, ada yang pengen gue kasih tahu. Tapi lu jangan kaget ya. Halo? Halo Yud? Lo kok gak ada suaranya sih? Tur. Aduh, pakai habis baterai segala lagi. Apa gue overthinking ya? Yud? Lah, dimatiin. Halo, assalamualaikum nak. Kamu sibuk gak? Gimana proses penyambut pernikahannya? Aman? Belum ketemu titik tengahnya? Kamu gak mau ngalah? Ini masalah prinsip nak. Makanya dalam Islam itu dianjurkan menikah sekufu. Sekufu? Sekufu itu sepadan. Kalau menurut ulama, kurang lebihnya sama derajatnya. Baik dalam agama, pekerjaan, status sosial, dan nasab. Takutnya kalau nggak sekufu, ada hal-hal yang sifatnya prinsipal dan akan menjadi masalah di kemudian hari. Aku ngerti. Jadi maksudnya sepupu itu kayak aku sama Mas Bagirku. Kayak kamu sama suami kamu juga. Jadi menurut kalian, gue sama Fatur gak sekufu? Belum tentu juga, Riz. Lagian kalau pertanyaannya itu, kamu yang lebih tahu jawabannya. Kamu ngerasa cocok gak sama dia? Sampai kemarin bahas resepsi sih cocok-cocok aja. Tapi sekarang mungkin bener kami gak sekufu. Sebentar. Aku gak setuju. Jadi maksud Lukna kalau Risma sama Fatur gak sekufu berarti seharusnya mereka gak usah nikah gitu? Hah? Setelah sejauh ini? Enggak, aku gak setuju. Resepsi itu kan satu hal. Banyak hal lain yang kalian cocok. Waktu milih catering misalkan, kalian gak berantem dan gak berdebat panjang. Berarti gak ada masalah kan? Justru sebaliknya, Syah. Gue sama Fatur tuh benar-benar beda seleranya. Kayak waktu milih catering, dekor, bahkan sampai pilihan WO-nya pun beda. Tapi untuk hal-hal itu kalian gak berantem. Ya karena menurut dia,
Itu bukan hal yang prinsipal, makanya dia serahin semuanya keputusannya ke gue. Mungkin bener. Kita gak ada cocok-cocoknya. Kok gitu sih kesimpulannya? Riz, inget dong, itu berarti Fatur udah banyak ngalah sama pilihan dia demi ngebahagiain pernikahan kalian, iya kan? Itu berarti, kalau gue nikah sama dia, gue bakal nikah sama laki-laki yang memaksakan dirinya buat jadi orang lain. Berapa lama dia kuat pura-pura bertahan kayak gitu? Sampai dia lelah dan akhirnya berakhir kayak orang tua gue. Astagfirullah, kok gitu sih? Nah, bilangin tuh temennya, ini udah kurang dari sebulan loh, undangan udah disebar, masa mau dibatalin? Maaf Syah, tapi untuk kali ini aku setuju sama Risma. Lebih baik malu udah sebar undangan dibandingkan terjebak pernikahan yang berakhir perceraian. Enggak, aku enggak setuju. Ini pasti karena kamu habis ketemu sama Hadi kan? Ya, mungkin. Astagfirullah, kok gitu sih? Riz, terus maksudnya kamu mau nikah sama Hadi gitu? Ya gak gitu juga, Sya. Ketemu Hari tuh bikin gue sadar. Gue pacaran lama-lama sama dia, banyak kesamaan. Tapi gak pernah tuh kepikiran buat nikah sama dia. Gue jadi sadar. Mungkin emang harusnya gue gak nikah, Sya. Aduh, Mas Bagir mana sih ini? Gak bisa kayak gini, ya Allah Gusti! Menurut Ustadz, saya harus gimana Ustadz ya? Teman saya ini kurang dari sebulan lagi mau nikah. Terus nggak sengaja saya lihat calon istrinya berduaan sama laki-laki lain Ustadz. Aduh, gimana Ustadz ya? Apa saya harus sampaikan ini ke teman saya atau enggak? Sampaikan apa nih? Ya sampaikan kalau calon istrinya lagi selingkuh Ustadz. Sebentar. Tahu dari mana kalau calon istrinya selingkuh? Kamu melihat mereka bersentuhan? Kamu mendengar percakapan mereka? Kemungkinan besar calon istrinya tidak selingkuh. Kemungkinan besar kamu sudah suujon. Jadi saya nggak perlu sampaikan ini ke teman saya. Sampaikan apa nih? Ya sampaikan kalau saya melihat calon istrinya sama laki-laki lain Ustadz. Nah, itu boleh. Aku jadi boleh Ustadz? Yang nggak boleh, kamu bilang kamu melihat calon istrinya selingkuh. Itu fitnah. Tapi kamu perlu sampaikan supaya dia bisa tabayun dan kamu bisa tenang. Berangkat bareng ibu lagi. Enggak, Bu. Hari ini aku mau ke kantor. Berarti ketemu Fatur. Ketemu. Lagian gak baik kan, Bu, berantem lama-lama. Udah damai. Baru mau, Ibu. Dulu ayahnya ibu, kakek kamu pernah cerita. Katanya korban itu latihan berumah tangga. Hubungannya potong kambing sama pernikahan apa, Bu? Bukan potong kambingnya, tapi korbannya. Kamu tahu apa yang disembelih saat berkorban? Kambing? Ego, kepemilikan, perasaan memiliki sesuatu yang padahal sejatinya hanya titipan Allah. Sifat-sifat tinggi hati yang membuat kita sulit berbagi manfaat di muka bumi. Kalau kita sudah berhasil memangkas ego, insya Allah pernikahan akan menjadi penyempurna ibadah. Begitu kata kakek kamu. Bentar ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Riz, aku di depan. Di depan mana? Iya, depan kantor kamu. Kamu ngantor di studio kan? Kamu ngapain di sini?
masih mencintai kamu, Riz. Bahkan lebih dibanding 5 tahun yang lalu. Aku sudah mau menikah, Hadi. Kalau misalkan kamu belum mau nikah, Kalaupun aku bukan dalam proses menuju pernikahan, belum tentu aku iakan ajakan kamu. kenapa? Kita punya banyak kesamaan. Hobi, makanan favorit, cara pandang kita ke masalah juga sama. Kita Mungkin bukan itu yang dibutuhkan dalam pernikahan. Sebelum ini aku baru cerita sama sahabatku tentang masalah jelang pernikahan. Kata mereka, menikah harus kufu. Sepadan. Tadinya aku pikir sepadan itu harus sama persis. Sepemikiran. Sehobi. Senasib. Sederajat secara ekonomi dan nasab keluarga. Tapi setelah ketemu kamu hari ini, bikin aku sadar. Semua yang barusan aku sebutin, rasanya bukan sepupu. maksud kamu? Aku paham sekarang. Sekufu adalah bergerak ke arah yang sama, walaupun berasal dari tempat yang berbeda. Calon suamiku, latar belakang keluarganya, status ekonominya, hobinya, gak ada yang bisa dibilang sepadan. Dia segalanya di atas aku. Tapi sejak awal dia menyatakan perasaannya, kita gak pernah melakukan hal sembunyi-sembunyi. Gak ada kata-kata romantis yang dilakukan berduaan. Sejak awal dia menyatakan perasaannya, yang dia harapkan cuma pernikahan. Aku udah duga bakal ditolak. Hah? Kalau perempuan yang tidak mau menikah, tiba-tiba dia memutuskan untuk memilih seorang laki-laki menjadi calon suaminya. Mana mungkin semudah itu bakal goyah. Beruntung lelaki itu, Riz. Aku yang beruntung. Baca situasi dong, aku lagi patah hati nih. Maaf ya. Ya udah. Maaf sudah ganggu kalian menuju proses pernikahan. Udah gak ada yang mau diomongin lagi. Udah. Aku pamit ya. Bahaya kalau aku lama-lama di sini, makin baper. Kamu laki-laki baik, Hadi. Ya walaupun agak sedikit kurang ajar karena mau merebut calon istri orang, aku doain kamu dipertemukan dengan pendamping terbaik kamu. Segera. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Fatur mana Mbak Dini? Aduh penganten, gitu amat deh. Nyariin terus kayaknya. Mbak Dini tuh yang pengantin baru beneran. Saya makan baru mau. Iya ya, saya yang pengantin baru. Hampir lupa saya. Mas Fatih belum datang, Mbak. Paling sebentar lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa nggak pernah balas chat saya? Maaf, aku gak sempet. Angkat telepon juga nggak sempet. Dari kemarin aku telepon kamu, itu bukan apa-apa. Mbak Tania udah minta kepastian. Apakah resepsinya bakal digabung tamu-tamunya atau dipisah? Keputusan kamu masih sama? Kamu kenapa ngotot banget sih tamu undangannya harus digabung? Teman-teman dan kerabatku nggak semuanya laki-laki, Riz. Teman kamu dan kerabatmu juga nggak semuanya perempuan, kan? Lingkungan pergaulan kita juga luas. Gak hanya teman-teman dari yang sepemikiran dan seagama. Mungkin mereka akan datang berpasangan. Dan mereka bisa aja ngerasa risih dan keberatan kalau mereka menghadiri undangan kita sebagai tamu terpisah. Ya, mereka pasti ngerti lah.
Mereka juga pasti bakal ngehargain pernikahan kita kok. Masalahnya, kita ngehargain mereka nggak? Bentar ya. Halo, Assalamualaikum. Halo Pak Rahmat. Oh, Alhamdulillah sehat Pak. Oh iya, gimana Pak? Oh, ya udah nggak apa-apa Pak. Jadinya satu sapi kurban kornet sama satu sapi kurban rendang. Oh, santai. Iya nggak apa-apa. Iya ditunggu Pak. Waalaikumsalam. Sapi. Kamu kurban tahun ini. Insya Allah. Tapi kita kan lagi banyak butuh biaya. Apalagi setelah menikah. Bentar deh. Ini kamu kenapa sih? Gak terima begini? Ya bukannya gak terima. Tapi dalam kondisi mau menikah gini, banyak pengeluaran dan kamu memutuskan untuk berkurban itu kan? Oh, jadi harusnya aku kurban dalam keadaan serba kecukupan dan gak ada keperluan lain. Harusnya aku punya banyak tabungan dulu, baru boleh berkurban. Gak begitu konsepnya, Riz. Justru dalam keadaan sedang terdesak dan serba pas-pasan, kurban itu lebih kerasa. Kalau punya duit miliaran, terus baru berkurban, itu namanya bukan memotong rasa kepemilikan. Itu namanya jajan. Memotong rasa kepemilikan. Iya. Yang disembelih dalam kurban itu bukan hewannya, tapi rasa kepemilikan kita akan ego, harta, dan sifat-sifat jeleknya yang dibawa seumur hidup. Disembelihlah ketika kurban. Kenapa? Enggak. Aku ngomongin soal menyembelih ego, tapi aku yang pertahanin ego. Nggak mau dengerin pendapat kamu. Assalamualaikum. Iya Mbak Tania. Sudah ada keputusannya? Aku kesana deh ya. Oke. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Udah ada keputusannya? Yaudah yuk. Kita bahas di sana aja sekalian. Aku naik mobilku. Kamu naik ojek online. Aku yang berangkat duluan. Hampir panik loh, soalnya nggak ada kabar. Ternyata perlu waktu yang lumayan buat ketemu hasil diskusinya Mbak. Ya yang penting sekarang kan sudah ada kesepakatan. Alhamdulillah. Jadi gimana keputusannya? Iya, jadi setelah kami diskusi panjang sampai hampir batalin pernikahan, kami sepakat untuk... Bentar Tur, Apa? kamu yakin? Aduh, kenapa lagi ini? Bentar ya Mbak, Kenapa lagi sih? aku nggak mau kamu maksain diri jadi orang lain buat nyenengin aku. Aku gak maksain diri. Aduh, tinggal 3 minggu lagi loh. Iya Mbak, ini udah bulat kok keputusannya. Yaudah, sekarang Mas Fatur sama Mbak Risma tolong dijawab ya. Mau kalian tamu resepsi pernikahan kalian, perempuan dan laki-laki, digabung atau dipisah? Dipisah. Kamu bukan satu-satunya yang harus menyembelih ego kok. Kamu yakin? Pernikahan kita akan tetap suci dan sakral, bagaimanapun tamu undangannya. Insya Allah. Jadi tamu undangannya dipisah atau digabung? Digabung Mbak. Alhamdulillah. Jadi ini benar ya, udah sepakat. Tamu undangan digabung. Jadi kita tinggal... Yang jelas, pernikahanku dengan Fatur akhirnya berjalan dengan lancar. Tamu undangan terlihat bahagia.
Begitupun sahabat dan keluarga kami. Semua bahagia, seakan gak ada perdebatan sengit sebelumnya. Dan jelas, itu bukan perdebatan terakhir kami. Nanti setelah menikah, akan banyak lagi perdebatan yang gak jarang berujung pertengkaran. Seringkali kita harus motong ego kita demi tercapai kesepakatan.